Ucapan terima kasih atas nama wali wisudawan yang akan diwakili oleh Bapak Agus Yedi Husni SEMM dengan segala hormat kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Syekh Al-Kiram Al-Mukarram dari sekretaris istri dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Karim, yang saya hormati para asatidzah Pondok Pesantren Darul Karim, yang saya hormati tentu saja wali santri, wisudawati, dan anak-anakku yang saya banggakan dengan wisudawati. Saya pikir tadi pertama sambutan hadirin yang bertemu wali santri bahasa Arab, bingung, nggak ngerti, tambah bingung lagi bahasa Inggris, nggak ngerti, bahasa Inggris yang baru. Oh, ini maksudnya. Itulah keunggulan pondok pesantren. Jadi Bapak-bapak, tujuan pondok pesantren itu ada dua. Satu, mutafaqih fiddin, menciptakan ahli agama yang berakhlak. Ya, bukan hanya menciptakan ahli agama, tapi menciptakan ahli agama yang berakhlak. Itu pondok pesantren. Yang kedua, menjadi mudirul qaum, pemimpin atau pembimbing masyarakat. Tentu saja kami sebagai orang tua banyak mengucapkan terima kasih kepada lembaga Pondok Pesantren Darul Karim. Anak-anak kami ini ada yang 6 tahun, 4 tahun. Bahkan Kiai, saya ini tidak yakin juga dengan anak saya bisa sampai 6 tahun gitu. Tapi alhamdulillah bisa, dan membuktikan bahwa pondok pesantren memiliki kualitas yang tidak kalah dengan dunia. Kita buktikan tahun ini berapa yang masuk SNBP, tahun ini berapa yang masuk SNBP. Artinya kualitas pondok pesantren itu tidak diragukan. Kita buktikan. Bapak Ibu di kampungnya yang punya peran itu pasti lulusan pondok pesantren, betul tidak? Ya, jadi kita tidak salah mendidik anak-anak kita di pondok pesantren. Jujur, saya pegawai negeri, tidak ada satupun anak saya yang sekolah di negeri. Kenapa? Karena konsepnya berbeda. Itu bukannya tidak baik, tapi konsepnya berbeda. Kita sebagai umat Islam mengutip kalimat orang tua saya bahwa siapa yang akan membumikan Islam, membumikan Al-Quran, membumikan pendidikan Islam kalau bukan orang Islam sendiri. Jadi kalau adik-adiknya ini masih ada ya, masih sekolah, masukin yang lain aja lah. Kualitasnya sudah terbukti kok, bisa bersaing dengan dia. Saya bukan melebih-lebihkan ya. Tadinya ragu gitu. Ya buktinya tahun ini ada berapa yang bisa masuk bersaing dengan pendidikan di luar itu. Ini kenapa? Karena Al-Karim. Ya kalau bisa dibilang Al-Karim, mari kita buktikan lagi peran anak-anak ini di masyarakat. Mohon maaf, saya agak emosional karena memang di luar ekspektasi saya mendapatkan anak-anak Al-Karim di luar. Ini di kompleks saya, bukan hanya anak saya, ada beberapa. Itu kalau Ramadan
yang satu jadi Bilal, yang satu jadi imam. Itu kan luar biasa, anak-anak tertarik. Ini bukti. Artinya saya tidak tahu kalau di tempat bapak-bapak ibu, tapi kualitas boleh kita adu dengan dunia. Maka hari ini sebetulnya banyak yang lebih pantas untuk memberikan sambutan mewakili wali santri. Tapi nggak tahu dengan bapak dia cocok kan? Cocok dulu. Diundi kayaknya yang keluar nama saya. Harusnya wajib tuh ya. Mamanya Mati maksudnya atau mamanya Abri gitu kan. Dan ini luar biasa. Saya juga mohon izin bapak-bapak ibu, ini ekspektasi yang sebetulnya saya hanya menginginkan anak pesantren itu hanya ada satu saja, kebiasaan yang baik. Apa itu? Sholat dan baca Quran. Ekspektasinya cuma itu, tetapi kita dapatnya lebih. Berarti pondok pesantren ini memang siap menciptakan tadi tujuannya sebagai betapa aktifidin dan sebagai sebagai mudirul qaum. Itu. Jadi ekspekt saya supaya anak ini otomatis waktu sholat itu nggak usah disuruh. Ya sudah, itu sudah terap saja gitu. Dan ternyata lebih anak-anak yang lain lebih sholat nggak perlu disuruh lagi ya teman-teman ya, anak-anak ya, insya ya senyum-senyum aja. Jadi sholat nggak perlu disuruh, ngaji Quran nggak perlu disuruh, dan apalagi tadi menjadi pemimpin di masyarakat, menjadi ahli agama yang berakhlak. Karena besok insya Allah ada silatnas pondok pesantren di Jakarta, terus setiap hari di mana tidak. Ini menyikapi pondok pesantren sekarang setiap tahun, setiap mau tahun ajaran baru dibukin dengan isu-isu yang tentu saja sensitif. Ya sekarang kita kemarin-kemarin dihajar isu pati ya. Jadi makanya saya bilang ke teman-teman dan tetangga, kalau mau pesantrenkan anak, jelas. Apa yang jelas? Sanad gurunya itu harus jelas. Kan kalau tidak jelas ujung-ujungnya disebut pesantren, tapi sanadnya tidak jelas, sanad gurunya tidak jelas, yaitu akhirnya orang sekarang itu menetapkan standar hidupnya itu dari TikTok. Dan ini yang sedang terjadi adalah standar hidup yang digunakan itu adalah standar hidup rumah tangga. Yang dilihatnya hanya kesempurnaan. Padahal itu menipu. Kenapa? Ya kalau kita bijak melihat medsos, itu kan diciptakan untuk apa sih? Kalau anak-anak baca buku Toto Asmara yang gerakan kaum satanik yang dia terbitkan tahun 97, ya itu luar biasa jahatnya. Mereka menciptakan media-media, mereka menciptakan segala macam kegaduhan dunia hanya untuk keuntungan. Jadi itulah, kalau kita masih melihat bahwa ini agama harus diselamatkan. Dengan apa? Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, tepat sekali kita mendidik anak di pondok pesantren. Jadi itu tentu terima kasih yang sangat terima kasih yang sangat luar biasa kita sampaikan kepada seluruh sivitas Al-Karim, tentunya di bawah pimpinan Al-Mukarram Kiai Haji A'ad ini bisa menciptakan. Dan mungkin 6 tahun saya saksi sejarah, Pak Kiai, saksi sejarah bagaimana berkembangnya Al-Karim. Ada keharuan. Saya juga mikir 6 tahun saya hampir tiap minggu ya. Kenapa? Karena saya walaupun sejak saya tidak pernah lama kalau melihat anak, terutama Jimmy ini. Jadi kalau yang penting 15 menit ketemu saya tinggal. Tapi saya lakukan sering. Kenapa? Karena saya menciptakan murni bahwa anak itu bukan hanya diawasi oleh kiai dan ustadznya, tapi saya juga mengawasi. Walaupun itu cuma 5-10 menit. Dan tentu saja saya akan sangat merindukan
jalan-jalan di sini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga sebagai wali santri dan anak-anak sebagai wisudawan, wisudawati, sebagai alumni, tentu kita tidak bisa melupakan jasa para guru kita. Maka pepatah Arab bilang bahwa awalul thayyibatun wal akhirul mubarakah. Diawali dengan yang baik, maka akhirnya pun harus berkah. Bagi wisudawan wisudawati berkahnya seperti apa? Takzim sama guru kalian, dan itu tidak ada batas waktu untuk takzim terhadap guru. Karena disitulah keberkahan akan mengalir pada anak. Ilmu tidak dilihat kecil dan besarnya, tetapi ilmu dilihat dimanfaatkan atau tidak. Jadi wisudawan wisudawati, kalian harus benar-benar menjadi orang yang menjadikan inspirasi. Hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Musola kecil, tidak ada guru ngajinya, kalian tempat. Jadi tidak menunggu harus benar. Kenapa? Karena santri kalau sudah pulang ke rumah tetap harus kasar, tetap harus ikhtiar, jangan malas-malasan. Nih, ya, jadi jangan merasa saya santri. Ya kan kita harus ikhtiar, ya kan? Jadi tidak ada. Pak Kiai merintis ini ada proses, tidak gede seperti ini. Maka kalian pun sama, tetap harus kasar. Jadi kalau misalnya saya pernah melihat Pak Kiai potong macul, jadi apa? Tetap kasar. Kiai pun tetap kasar, tetap santri tetap kasar. Nah, jadi anak-anakku, ketika ilmu yang sudah didapatkan dimanfaatkan dengan baik, bermanfaat untuk orang banyak, dan satu lagi, takzim kepada guru itu tidak ada batas waktu. Untuk itu kita bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, kalau misalnya mereka masih ada anak atau cucu itu nanti pesantrenkan. Kelebihannya tadi. Jadi yang paling penting pesan terakhir bagi santri, bagi kalian alumni, bahwa jangan pernah tinggalkan sholat, berbuat baik, karena itu yang paling utama. Sesuai dengan surah Luqman ayat 17. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The academic report of Al-Karim Islamic Boarding School will be presented by the Director of PMI Al-Karim Islamic Boarding School. Laporan akademik oleh Direktur TMI Pondok Pesantren Al-Karim kepada Ustaz Irfanul Muluk SPD, dengan segala hormat kepadanya kami persilakan. Laporan Direktur TMI Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Modern Al-Karim dalam acara Haflatul Tahfidz Santri kelas 6 Minggu 17 Mei 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Yang kami muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Karim, yang terhormat Bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, yang terhormat Bapak-bapak ibu-ibu orang tua wali murid, yang terhormat Bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara para undangan, yang berbahagia wisudawan-wisudawati Mufazzal Generation, yang tercinta santriwan dan santriwati kelas 1 sampai dengan kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara Haflatul Tahfidz
santri kelas 6 ini, izinkanlah saya menyampaikan laporan selaku Direktur Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Modern LKI. Tiada kata yang tepat kami sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini selain kata Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, kami keluarga besar Pondok Pesantren Modern LKI mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri haflatul tahlil santri kelas 6 PMI tahun ajaran 2026/1447 ini. Dan apabila dalam penyelenggaraan ini nanti terdapat beberapa kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kedua, sebanyak 28 santri kelas 6 angkatan ke-13 LKI sebagai generasi yang utuh, berintegritas tinggi, bermutu, memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran, serta mampu mensyiarkan nilai-nilai yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Angkatan ini diberi nama Mufaza Generation. Anak-anak kami yang berjumlah 28 ini telah bersama kami belajar, beribadah, berkarya dan berkreasi di tempat yang mulia ini dengan mengikuti segala kegiatan pondok, antara lain kegiatan belajar selama 4 dan 6 tahun, kegiatan kepramukaan, olahraga, kesenian, keterampilan, latihan pidato, diskusi, keorganisasian, kepemimpinan dan lain sebagainya. Belajar memahami kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik atau buku-buku ros dan kitab-kitab lainnya. Menjadi imam dan khatib Jumat, memimpin tahlil dan ratiban, manasik haji, tajhizul mayit atau cara mengurus jenazah dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Menjadi penguji ujian syafa'i dan pengawas ujian tahriri, diuji syafa'i maupun tahriri berkali-kali. Mengajar pelajaran sore atau idofi, bermukim untuk menyelesaikan dan mengajar, praktikum mengajar atau amaliyah tadris, mengikuti rilahan tarbawiyah, menulis karya ilmiah, mengikuti pembekalan intensif atau orientasi perguruan tinggi, mapping karir, dan lain-lain, mengikuti kegiatan seminar, diskusi, dan dialog, menghafal Al-Quran, istighosah bulanan, dan lain sebagainya. Semua itu dilaksanakan dengan disiplin dan kesungguhan di bawah bimbingan dan pengawasan pimpinan pondok beserta guru-guru dengan penuh keikhlasan. Maka menurut perhitungan kami, anak-anak yang telah menyelesaikan program-program tadi dengan baik akan mampu beramal di masyarakat untuk menegakkan kalimat Allah. Bahkan setelah melalui beberapa proses akan dapat memimpin masyarakat dengan baik di segala bidang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan santriwan-santriwati kelas 6, alhamdulillah telah dilaksanakan proses pendidikan bagi santriwan dan santriwati dengan masa pendidikan selama 6 dan 4 tahun, terhitung dari tahun 2020 sampai dengan 2026 dan 2022 sampai dengan 2026 di Pondok Pesantren Modern LKI. Semua itu terlaksana berkat kerja keras yang penuh keikhlasan dari semua pihak, Bapak pimpinan pondok, segenap dewan guru, santriwan dan santriwati, termasuk segenap wali santri. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan iringan doa, semoga amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah kami membacakan laporan tentang perkembangan jumlah wisudawan selama menjalani proses pendidikan di Pondok Pesantren Modern LKI. Tahun pertama, kelas 1A berjumlah 22 santri, kelas 1B berjumlah 20 santri, kelas 1C berjumlah 22 santri, total 64 santri. Tahun kedua, keluar 3 santri, kelas 2A berjumlah 29 santri, kelas 2B berjumlah 32 santri, total 61 santri. Tahun ketiga, keluar 10 santri, masuk satu intensif berjumlah 13 santri. Kelas 3A berjumlah 25 santri, kelas 3B berjumlah 26 santri, total menjadi 64 santri. Tahun keempat, keluar 23 santri,
kelas 4 berjumlah 30 santri, kelas 3 intensif berjumlah 10 santri, total menjadi 41 santri. Tahun kelima keluar 10 santri, kelas 5 berjumlah 31 santri. Tahun ke-6 keluar 3 santri, kelas 6 menjadi 28 santri. Beberapa data santri kelas 6 yang berjumlah 28 mereka berasal dari daerah sebagai berikut: Lebak sebanyak 10 santri, Pandeglang sebanyak 7 santri, Serang sebanyak 5 santri, Cilegon sebanyak 1 santri, Tangerang sebanyak 1 santri, Jakarta sebanyak 1 santri, Lampung sebanyak 1 santri, Bogor sebanyak 1 santri, dan Bandung sebanyak 1 santri. Dari pendataan masa studi santri diketahui lamanya belajar 6 tahun berjumlah 23, 4 tahun berjumlah 4, 7 bulan berjumlah 1. Profesi atau pekerjaan orang tua: wira swasta berjumlah 9, karyawan swasta berjumlah 4, karyawan bank sebanyak 2, PNS sebanyak 5, petani sebanyak 2, supir sebanyak 2, kades sebanyak 1, anggota TNI sebanyak 1, dan guru sebanyak 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan santriwan-santriwati yang berbahagia, pada hari Selasa 12 Mei 2026 telah dilaksanakan sidang yudisium yang dipimpin oleh Bapak Pimpinan Pondok dan dihadiri oleh Direktur Pengasuhan, Direktur Pengajaran, Ketua Majelis Guru, dan para pengajar kelas 6. Kami sampaikan hasil sidang menetapkan dari ke-28 santriwan dan santriwati terjadi penurunan prestasi yang disebabkan terutama belum atau tidak menyelesaikan hafalan Quran sampai batas yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah pelanggaran disiplin dan sunnah-sunnah pondok, misalnya dari jahit ke makmur, dari mumtaz ke jahit jiddan, dari jahit jiddan ke makmur. Demikianlah laporan kami. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan kami dan guru-guru dalam mendidik putra putri Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak akan luput dari khilaf dan kurang. Kami juga mohon bantuan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin kepada pimpinan Pondok Pesantren Modern El Karim, para guru-guru dan santri-santrinya untuk senantiasa istiqomah dapat mengemban amanah pendidikan lillahi kalimatillah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The announcement of the graduates on the students' graduation will be presented by the Secretary of El Karim Islamic Boarding School. Pembacaan yudisium oleh Sekretaris Pondok kepada Al-Ustaz Muhammad Fakih Khairul Rijal Muttaqin SAKMM dengan segala hormat kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 845 garis miring TNI El Karim garis miring angka 5 garis miring 2026 Masehi yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Pondok Pesantren El Karim Cibuat, Warugunung, Lebak, Banten. Setelah A. Memperhatikan 1. Telah berakhirnya program pendidikan dan pengajaran bagi kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 Masehi. 2. Akhlak dan perilaku selama menjadi santri. 3. Bacaan dan hafalan Quran selama menjadi santri. 4. Amalia ibadah meliputi imaman, tahlil,
dan khutbah Jumat. 5. Dedikasi dan ketaatan berdisiplin selama menjadi santri. 6. Prestasi akademik selama menjadi santri. B. Menimbang perlu diumumkannya hasil kelulusan bagi santri kelas 6 Pondok Pesantren Al-Karim tahun pelajaran 2025-2026 Masehi. C. Memutuskan menetapkan nama-nama santri kelas 6 Pondok Pesantren Al-Karim tahun pelajaran 2025-2026 Masehi sebanyak 28 orang dinyatakan selesai dengan yudisium. Mumtaz sebanyak 3 orang, Jayyid Jidan sebanyak 10 orang, Jayyid sebanyak 4 orang, Hasan sebanyak 1 orang, dan Makbul sebanyak 10 orang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di Al-Karim Ahad 29 Zulqa'dah 1440 Hijriah 17 Mei 2026 Masehi. Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Al-Hajj A. Subhan Aziz SEMPD diucap dan ditanda tangan. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Ayahanda Kiai Al-Hajj A. Subhan Aziz SEMPD beserta jajaran dimohon untuk naik ke atas panggung. Kategori makbul sebanyak 10 orang. Nomor 1 2021020532 atas nama Niat Solihah binti Uyai Solihuddin Lebak, Banten. Nomor 1-2526-01-1080 atas nama Cep Dimas Permana D. Yayan Hermawan, Pandeglang, Banten. Nomor 1-2021-01-05-23 atas nama Reza Ardiansa bin Ajay Sanjaya, Lebak, Banten. 7. Nomor 1-2021-01-05-24 atas nama Banten.
atas nama Sabda Ujian Al-Anbiya bin Erdi Riani Lebak, Banten. Lima, nomor sambung 2021 010473 atas nama Hadi Apiandi bin Sucipto, Pandeglang, Banten. Empat, nomor sambung 2021 010492 atas nama Ahmad Wildan Firdaus bin Irman Riyadi, Pandeglang, Banten. Nomor sambung 2021 010495 atas nama Fahri Setiawan bin Desmond, Pandeglang, Banten. Dua, nomor sambung 2021 010500 atas nama Jainat Bintang Firdaus bin Rosyid bin Hadiman, Serang, Banten. Satu, nomor sambung 2021 010529 atas nama Zidni Media Husni bin Agustiani, Lebak, Banten. Kategori Hasan sebanyak 1 orang. Nomor sambung 21010680 atas nama Habib Alwatan Rizik bin Jahari, Cirebon, Banten. Kategori Jaid sebanyak 4 orang. 4. Nomor sambung 2021 020542 atas nama Husnatul Roletil Jannah binti Muhammad Sin, Lebak, Banten. Nomor sambung 2021 020541 atas nama Ratu Sofiatul Zahra binti Dewi
2. Nomor sambung 2223020790 atas nama Ratu Elba Safira binti PD Edman Asgar, Serang, Banten. Satu, nomor sambung 2021020514 atas nama Siti Nur Syamsiah binti Muhammad Nurdin, Lebak, Banten. Kategori Jagi Jidan sebanyak 10 orang. Nomor sambung 2021010501 atas nama Muhammad Khairul Iman bin Paiman Santoso, Pandeglang, Banten. 9. Nomor sambung 2021010496 atas nama Fakih Putra Kurniawan Rahman bin Doni Kurniawan, Lebak, Banten. 8. Nomor sambung 2223020794 atas nama Anggun Umayyah binti Gunawan, Lebak, Banten. 7. Nomor sambung 2021010497 atas nama Fakwan Roisul Amin bin Ahmad Ini Amin, Pandeglang, Banten. 6. Nomor sambung 2223020798 atas nama Isnat Sela Anastasia binti Senen Andri Prisa Songko, Lebak, Banten. 5. Nomor sambung 2223020784 atas nama Syifa Nur Fadilah binti Dendi Suhendi, Pandeglang, Banten. 4. Nomor sambung 2021020533
atas nama Nur Putri binti Saprudin, Serang, Banten. Tiga, nomor stambuk 2324010893 atas nama Daviza Krisnati Jaluni, Banten. Dua, nomor stambuk 2021020487 atas nama Intan Aprilia binti Dadang Sumatri, Bogor, Jawa Barat. Satu, nomor stambuk 2021020540 atas nama Widya Putri Syafira binti Syafruddin, Pesawaran, Lampung.
agama, bangsa, dan negara. Berdasarkan sunnah Rasulullah. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.